lagi dengan saya Bidan Reni di podcast Hermina. Kali ini kita sudah kedatangan dokter spesialis kulit dan kelamin, yaitu Dokter Haken. Halo dokter. Halo Mbak. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang bercak putih pada kulit. Seperti itu ya dok? Betul. Jadi sebelum kita mulai, kita chit-chat dulu nih. Kita kenalan dulu, karena kata orang dok, tak kenal maka tak sayang. Bener ya dok ya? Yeah. Kita harus kenalin dulu nih ke sahabat Hermina yang ada di rumah. Jadi Dokter Haken Penizar Tuna spesialis kulit kelamin, bener ya dok? Betul. Yang biasanya kita dengar dengan sebutan kan biasanya spesialis kulit dan kelamin, tapi bahasa lainnya itu adalah dermatologi dan venereologi, bener ya dok? Benar. Kita biasanya cuma dengar spesialis kulit dan kelamin, tapi itu persamaannya saja atau dalam bahasa medisnya saja, bener ya dok ya? Oke, jadi dokter spesialis kulit dan kelamin itu gelarnya SPKK ya, spesialis kulit dan kelamin. Tapi sekarang dokter spesialis kulit dan kelamin juga ada yang punya gelar SPDV. Oh begitu. Artinya spesialis dermatologi dan venerologi. Jadi berbeda ya dok? Sebenarnya nggak ada bedanya, itu hanya beda di gelar saja ya. Kompetensi keilmuannya semua sama, SPKK maupun SPDV sama. Cuma bedanya adalah dokter yang memiliki gelar SPKK itu dokter spesialis kulit dan kelamin yang dulu yang lebih senior, sedangkan dokter spesialis kulit dan kelamin sekarang yang umumnya baru lulus dalam waktu mungkin sekitar 5 tahun terakhir itu dapat gelarnya SPDV. Jadi spesialis dermatologi dan venerologi ya. Dermatologi artinya ilmu mengenai kesehatan kulit, sedangkan venerologi artinya ilmu yang membahas mengenai penyakit-penyakit kelamin atau penyakit menular seksual. Oh baik, berarti ini sedikit paham ya kita mengenai apa itu SPDV dan apa itu SPKK. Berarti sama, cuma beda di gelarnya saja. Oke, baiklah. Jadi nih dok, kita kali ini ngebahas tentang bercak putih pada kulit ya dok ya. Sebelumnya kita bahas, tadi kita udah kenalan juga sama Dokter Haken. Bahasa yang biasa sering kita dengar itu panggilan yang sering kita panggil ke dokter itu Dokter Haken, benar ya dok? Jadi Dokter Haken berpraktik di Rumah Sakit Hermina Samarinda. Nah beliau selalu kalau misalnya ngasih motivasi ke pasien nih enak gitu. Jadi kali ini kita ajak lah langsung, dok ayo dong kita bikin podcast bareng nih biar ngobrolin yang bermanfaat untuk teman-teman sahabat Hermina di rumah. Oke, langsung aja dok kita bahas apa sih bercak putih pada kulit itu? Oke, jadi salah satu keluhan yang seringkali dikeluhkan oleh pasien ketika berobat ke dokter spesialis kulit itu adalah adanya bercak pada kulitnya ya. Bercak itu bisa bermacam-macam, dari bercak berwarna gelap, bercak berwarna kemerahan, atau bercaknya warna putih ya. Yang sering cukup dikeluhkan itu adalah jika bercaknya terutama mengganggu area-area yang sering terlihat ya, misalnya seperti wajah kan. Kalau ada bercak di wajah itu cukup mengganggu penampilan ya, mengganggu kosmetik ya. Cukup banyak pasien yang datang dengan keluhan adanya bercak yang berwarna putih ya, entah itu pasiennya dewasa atau pasiennya anak-anak. Nah, karena cukup banyak pasien yang datang dengan keluhan bercak berwarna putih ini dan mengganggu penampilannya, membuat kekhawatiran apakah bercak ini bisa sembuh atau tidak. Karena itulah kita hari ini membahas mengenai bercak putih pada kulit. Oh iya, berarti banyak ya dok ya pasien yang datang ke dokter dengan gejala seperti itu. Iya banyak. Ya. Kemudian dari pasien-pasien itu kebanyakan kan tadi dokter bilang ada yang anak-anak, ada yang orang dewasa juga. Kira-kira apa sih dok pemicunya dok? Apakah itu memang bawaan dari lahir atau memang ada sebab tertentu nih? Oke, jadi kira-kira apa sih yang menyebabkan adanya bercak putih pada kulit ya? Ada banyak penyakit yang bisa mengakibatkan timbulnya bercak putih pada kulit. Mungkin kalau disebutkan jumlah penyakitnya itu ada puluhan ya, ada banyak sekali. Tapi yang paling sering, yang paling umum kita temukan mungkin bisa dibilang ada 5 penyakit yang paling banyak menimbulkan bercak putih. Yang pertama namanya pityriasis alba. Pityriasis alba ini umumnya ditemukan pada usia anak-anak ataupun remaja ya, biasa pada area wajah ya, terutama pada kedua pipi. Jadi mungkin pernah nih lihat anak kecil pipinya ada putih-putihnya, terutama biasanya habis dia main panas-panasan, main di sinar matahari. Nah, itu namanya pityriasis alba. Kemudian dok?
Kemudian penyakit lain yang sering menimbulkan bercak putih, ini pasti semua orang sudah familiar ya, nama penyakitnya panu ya. Oh iya. Nah, ya. Yang saya tahu dari bercak putih itu hanya si panu ini dok, ternyata banyak macamnya ya dok iya, ya. jadi malah orang kebanyakan datang bercak putih bilang ini panu nggak dok? Nah padahal bukan ya, karena memang panu adalah penyakit dengan bercak putih yang paling familiar sama kebanyakan orang. Jadi ketika ada bercak putih orang bakal mikir duluan itu panu ya, padahal bisa saja penyakit yang lain. Kemudian selanjutnya tadi dok, mohon maaf dok, untuk si pityriasis tadi ya, itu bakal hilang dengan sendirinya kan? Oke, pityriasis alba ini memang kebanyakan muncul pada usia anak-anak dan remaja ya, namun sebenarnya tidak diobati pun ini tidak berbahaya ya, dan dia akan menghilang seiring waktu. Oh baik. Kalau misalnya selanjutnya dok, tadi kan udah pityriasis alba, panu, kemudian apa lagi dok? Kemudian bercak putih yang umumnya kita temui itu namanya hipopigmentasi pasca inflamasi atau leukoderma ya. Ini penyakit yang umumnya timbul setelah adanya kelainan kulit sebelumnya. Jadi misalnya sebelumnya kulitnya ada merah-merah atau mungkin ada jerawat ya. Ketika kulitnya sembuh itu dia meninggalkan bekas ya, bekas berwarna putih. Itu namanya hipopigmentasi pasca inflamasi. Oke, pasca inflamasi. Kemudian dok, yang keempat dok. Yang keempat, ini bercak putihnya paling jelas di antara bercak putih yang lain ya. Batasnya beda banget ya. Antara kulit yang sehat dengan penyakit ini itu sangat jelas. Nama penyakitnya adalah vitiligo. Oh iya, yang paling sering kita dengar ya dok ya. Jadi memang itu saya pernah ngeliat beberapa pasien yang mengidap itu. Jadi vitiligo itu tapi tidak berbahaya kan dok ya? Vitiligo secara umum tidak berbahaya, cuma memang dia akan mengganggu penampilan ya, mengganggu kosmetik. Secara estetik gitu dok ya? Sehingga kebanyakan menimbulkannya itu gejala-gejala stres psikologis. Jadi orang yang menderita penyakit ini, utamanya perempuan ya, apalagi kalau bercak vitiligonya di area wajah itu biasanya akan timbul rasa malu, rasa minder, rasa kurang percaya diri sehingga menimbulkan stres, bisa depresi kalau kena vitiligo ini. Saya juga pernah melihat nih dok, ada beberapa konten kreator di YouTube ya dok ya, dia seorang model tapi dengan bangga mempertontonkan bahwa saya ini penderita vitiligo karena itu bukan sebuah penyakit yang harus gimana kan gitu dok ya, karena nggak apa-apa sebenarnya ya dok ya. Tidak perlu ditakuti, tidak perlu dijauhi dan tidak menular ya dok ya. Tidak berbahaya. Jadi dia membuat itu menjadi sebuah kelebihannya. Benar, ini salah satu contoh positif ya, orang menderita penyakit namun tidak mengganggu, tidak membatasi aktivitasnya. Jadi dia bisa mengejar passion ya. Untuk mengejar passion walaupun ada penyakit. Tadi udah yang keempat, sekarang terakhir dok, yang paling sering kita temui. Ya sebenarnya nggak sering-sering banget, tapi kalau dibandingkan dengan penyakit bercak putih yang lain, ini agak sedikit lebih lebih komplikasinya lebih berat ya. Apa itu dok? Penyakit kusta namanya. Oke, kusta. Kalau kusta ini menular dok atau bagaimana? Nah kalau kusta ini dia penyakit infeksi ya, infeksi yang disebabkan oleh kuman, oleh bakteri. Gejalanya ada cukup banyak, namun salah satu gejalanya adalah timbulnya bercak putih yang disertai dengan mati rasa. Jadi rasanya beda. Bersamaan mati rasa dok ya? Jadi rasa di bercaknya itu beda dengan kulit yang sehat, kulit yang normal. Yang di bercak putihnya itu lebih mati rasa atau berkurang rasanya dibandingkan kulit yang normal. Kusta itu penyakitnya bisa dibilang menular ya, penyakit yang bisa ditularkan. Tapi kalau dibilang menular, ini nggak menular banget. Ya, jadi kusta itu penyakit menular yang paling tidak menular. Nah, agak ambigu ya dok ya. Gimana cara penularannya? Jadi penularan kusta ini itu membutuhkan kontak waktu yang sering dan lama, jangka panjang ya, butuh waktu bertahun-tahun hingga puluhan tahun untuk seseorang itu bisa terkena kusta. Dan hanya orang-orang tertentu saja sebenarnya yang punya kerentanan genetik yang bisa kena penyakit ini. Oke, jadi tidak semua orang, tapi memang ada genetik juga bisa dok? Genetik juga mempengaruhi terhadap seseorang itu kemungkinan terkena kusta. Oke, jadi sahabat Hermina tadi udah disebutin yang
paling sering muncul di kehidupan kita di masyarakat gitu ya untuk bercak putih pada kulit. Yang pertama tadi udah ada pityriasis alba ya dok ya, kemudian ada panu yang sering kita biasa ketemuin, ya nggak sih dok? Iya. Kemudian ada hipopigmentasi pasca inflamasi. Inflamasi ya dok. Kemudian ada vitiligo, kemudian yang terakhir ada kusta. Nah kemudian tadi itu yang sering kita jumpai. Nah bagaimana nih dok untuk kita supaya tidak terkena itu gitu, atau cara pencegahan? Tadi kan ada beberapa yang genetik ya dok ya, tapi kalau misalnya bukan dari genetik, kira-kira pencegahan apa nih yang mesti kita lakukan? Preventif ya bahasanya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk mencegah satu penyakit, kita tentu harus tahu dulu itu sebenarnya penyakitnya apa ya. Jadi ketika ada keluhan berupa bercak kulit ya, nggak harus putih, bisa merah, bisa gelap ya, itu sebaiknya diperiksakan. Periksakannya kemana? Tentu ke dokter yang memang memiliki kompetensi untuk mendiagnosis penyakit kulit, ya dokter spesialis kulit. Nanti dokter spesialis kulitnya setelah mendiagnosis, kita tahu penyebabnya apa, dan baru dari situ kita bisa menyarankan kira-kira apa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakitnya ya. Kalau misalnya seperti pityriasis alba ya, salah satu yang bisa mencetuskan adalah paparan sinar matahari yang berlebihan ya. Jadi sebisa mungkin mengurangi paparan sinar matahari atau bisa menggunakan tabir surya. Kemudian panu. Panu itu kan penyebabnya jamur ya. Nah, biasanya orang yang terkena panu ini adalah orang yang keringatnya berlebihan ya. Ketika dia berkeringat, suasana badannya lembab, kemudian bajunya tidak diganti ataupun ditunggu kering tapi tetap pakai baju yang sama. Nah, itu yang bisa menyebabkan timbulnya panu. Nah, sehingga untuk mencegahnya, nomor satu, jangan berkeringat berlebihan. Kalaupun berkeringat berlebihan, segera mengganti baju, pakai pakaian yang kering, gunakan pakaian yang menyerap keringat ya. Sip. Baik dokter. Kemudian yang ketiga tadi namanya hipopigmentasi pasca inflamasi ya. Biasanya itu akibat penyembuhan dari kondisi kulit sebelumnya, atau mungkin dari tindakan medis sebelumnya. Habis ada tindakan laser atau tindakan lain, itu kadang menimbulkan bekasnya itu berwarna putih, atau mungkin setelah penggunaan obat-obat oles tertentu. Sehingga jika ada kelainan kulit, itu sebaiknya langsung diperiksakan biar langsung diobati, karena kalau dibiarkan tentu bisa meninggalkan ya bekas, entah itu bekasnya bisa berwarna putih, berwarna gelap, berwarna merah, atau mungkin meninggalkan bekas luka. Nah, jadi lebih cepat diobatin, bekasnya juga akan semakin minimal. Baik ya. Baik dokter. Kemudian yang vitiligo tadi dari Nah, kalau vitiligo ini penyakit yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Penyebabnya nomor satu genetik. Ya. Yang kedua adalah autoimun. Autoimun itu bisa kita bayangkan ya. Autoimun itu adalah kondisi di mana daya tahan tubuh kita yang seharusnya melawan infeksi yang dari luar, misalnya seperti infeksi virus, infeksi kuman, daya tahan tubuh kita itu malah menyerang tubuh kita sendiri. Itu penyakit autoimun. Kalau dibayangkan, harus misalnya satpam yang harusnya gebukin maling malah gebukin yang punya rumah. Wah, itu contoh kasar penyakit autoimun. Salah satu contohnya adalah penyakit vitiligo ya. Penyakit vitiligo ini ya agak sulit diobati ya. Bisa diobati, bisa disembuhkan, tapi pilihan-pilihan ataupun respon terapinya itu berbeda-beda untuk setiap orang, dan rata-rata juga penyembuhannya tidak sebentar ya dok? Iya, butuh waktu yang lama ataupun mungkin kurang memuaskan. Nah, dan penyakit ini tidak bisa kita hindari ya. Iya, karena memang udah bawaan ya, bahasanya genetik atau autoimun. Bisa timbul pada siapa saja, pada umur berapa saja. Baik, jadi bukan hanya pada bayi baru lahir aja, tapi pada usia dewasa pun bisa. Iya, betul. Baiklah, kemudian yang terakhir tadi si kusta ini tadi dok. Sama ya dok, kurang lebih kayak si panu. Ya. Oke, kalau kusta ya penyebabnya karena infeksi bakteri. Jadi infeksi bakteri. Sebenarnya untuk pencegahan kusta ini sebenarnya memang tidak mudah diderita ya, tidak mudah seseorang itu untuk terkena penyakit kusta ya. Walaupun mungkin dokter spesialis kulitnya sering menangani penyakit kusta, tapi kok dokter spesialis kulitnya nggak kena kusta ya, karena memang nggak gampang menular penyakit kusta ini. Tapi bisa menularkan. Itu dalam jangka waktu yang lama ya, tinggal serumah bertahun-tahun ya. Bisa saja istrinya kena kusta, 20 tahun tinggal bersama suaminya, tapi suaminya nggak kena, ya bisa saja. Nah, jadi untuk pencegahannya, nomor satu, kalau ada
keluarga, teman, kerabat, tetangga yang kena penyakit kusta langsung dibawa berobat ya. Pengobatannya gratis, nggak perlu khawatir karena ini program pemerintah untuk penanganan penyakit kusta sehingga obatnya bisa didapat secara gratis di puskesmas. Keren banget nih. Lanjut dong. Jadi pencegahan utamanya tentu adalah mengobati penderita yang sakit ya. Jadi dia tidak menularkan penyakitnya ya. Setelah itu kita bisa mengadaptasi ataupun mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, makan makanan yang bergizi untuk membangun daya tahan tubuh untuk mencegah timbulnya penyakit ini. Berarti yang paling penting itu PHBS ya dok ya. Perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian tadi udah kita jabarkan tuh ya dok untuk yang paling sering yang dokter jumpai, kemudian pada masyarakat juga yang sering dijumpai. Kemudian pencegahan dan penyebabnya juga sudah. Terus kan kalau misalnya nih dok, sambil tanya ya dok, kalau misalnya ibu hamil nih, saya karena sering ketemu sama bumil-bumil, maaf ya dokternya kayaknya pada bumil-bumil nih dok. Jadi ada juga tuh yang namanya bercak pada wajah dan badan di sekitaran leher biasanya, tapi itu bercaknya kan biasanya agak hitam gitu dok ya, menggelap. Nah itu berbahaya nggak sih dok kalau misalnya habis lahiran itu nggak hilang-hilang, itu gimana dok? Nah harus diperiksa dulu jadi sebenarnya apa ya, biar kita bisa mendiagnosis dengan pasti penyebabnya apa. Jadi memang kalau pada ibu hamil itu ada beberapa kondisi kulit yang bisa timbul ya. Umumnya nomor satu dia timbul bercak-bercak atau biduran, bukan bercak ya, biduran. Jadi timbul biduran yang gatal terutama di area perut. Nah tambah lama tambah banyak dan itu akan membaik sendiri ketika setelah selesai persalinan, seiring waktu akan membaik sendiri. Kemudian kelainan lain yang bisa timbul pada ibu hamil itu dia gatal-gatal. Jadi gatal-gatal seluruh tubuh bisa ya. Itu namanya atopic eruption of pregnancy, agak susah memang penyakitnya ya. Jadi memang kalau pada ibu hamil itu bisa banyak bukan cuma hiperpigmentasi doang. Benar, hiperpigmentasi juga bisa timbul pada ibu hamil ataupun pada ibu-ibu yang menggunakan KB sebenarnya. KB itu bisa menimbulkan bercak-bercak ataupun flek kehitaman bisa pada wajah ya utamanya. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya penggunaan KB, terutama KB-nya itu KB hormonal seperti pil ataupun suntik ya. Itu mukanya jadi timbul flek-flek kehitaman. Ya, jadi menghilangkan fleknya nomor satu ya KB-nya dulu yang sebenarnya yang kita hentikan. Ya. Dan selanjutnya konsultasikan ke dokter spesialis kulitnya ya dok ya. Penanganan terbaik harus didiagnosis terlebih dahulu secara pasti ya. Iya, baiklah kalau gitu. Ini seru banget sih ngebahasnya, jadi kayak lupa waktu kita nih. Terima kasih dokter Haken untuk waktunya pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Hermina dimanapun berada. Sampai ketemu di podcast Hermina selanjutnya. Bye-bye.